Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak kelas 3, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk bermuajahah walaupun pertemuan kita melalui virtual. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan dengan Bapak Ahmad Al-Farisi. Alhamdulillah Bapak mengampu pelajaran agama dan Al-Qur'an. Nah, pada kesempatan hari ini insyaallah Bapak akan mengajarkan materi tentang pendidikan agama Islam. Kalian boleh manggil Bapak dengan sebutan Pak Farisi. Saat ini kita akan belajar materi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang esa, yaitu berupa qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, dan iradat. Di dalam pembelajaran jarak jauh ini insyaallah kalian akan bisa memahami hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketika kalian kelas 2, kalian pernah melakukan ya kan yang lagu Asmaul Husna gitu kan, yang 99 misalnya Allahu wujud qidam baqa. Nah, misalnya seperti itu. Bisa di kelas 2 dilakukan. Tapi saat ini kita langsung masuk kepada materinya saja tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut ya. Materinya tentang sifat-sifat Allah yang esa. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Tahu nggak? Ya tentu, betul. Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini? Ada yang tahu nggak kenapa? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu merupakan atau memiliki salah satu sifat yang tadi Bapak disebutkan, yaitu sifat qiyamuhu binafsihi. Ada yang sudah tahu belum? Qiyamuhu binafsihi itu artinya apa? Sudah tahu belum? Nah, yang dimaksud dengan qiyamuhu binafsihi ialah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri, maka alam semesta ini tentu yang membuat atau menciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksudnya apa? Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerlukan bantuan dari siapapun, berbeda dengan kita, yaitu manusia yang membutuhkan bantuan dalam kehidupan kita, dalam hidup. Sebagai contoh, Bapak nyebutin sebagai contoh, ketika kita sedang sakit, pasti kita akan membutuhkan dokter, ya kan, untuk resep obatnya. Kalau misalnya kita sakit panas ataupun sakit gigi, kita membutuhkan orang lain. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan siapapun. Makanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai pencipta alam semesta. Oke, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Tadi sifatnya apa tuh? Yang pertama, sifat yang pertama adalah tentang qiyamuhu binafsihi. Sekarang kita masuk sifat Allah yang esa yang kedua, yaitu tentang apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Tentang wahdaniyat. Ada yang sudah tahu belum wahdaniyat itu apa? Wahdaniyat itu artinya bisa esa, bisa tunggal, ataupun satu. Ya, makanya di dalam surah Al-Ikhlas, ya,
di dalam surah Al-Ikhlas, di dalam surah Al-Ikhlas ayat yang pertama Allah sudah mengatakan jelas, ya kan? Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasannya Allah itu esa. Jelas tadi kan Allah itu sebagai pencipta, Allah itu berdiri sendiri, dan ditambah lagi sifat Allah yang satu lagi, yaitu Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal. Tidak ada yang menandingi. Allah tidak diciptakan oleh siapapun, dia berdiri secara sendiri. Apalagi kalau kalimat tauhid yang sering kita baca atau kita ucapkan, yaitu apa kalimatnya? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan atau tiada Tuhan selain Allah. Anak-anakku kelas 3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ketika kita memahami Allah itu esa dan kita sudah melafalkan dalam diri kita, keyakinan dalam hati kita bahwasanya Allah itu tidak ada Tuhan selain Allah melalui kalimat tauhid, maka seyogianya bagi diri kita harus ikhlas. Maksudnya apa Bapak Risi? Yaitu kita harus ikhlas terhadap segala bentuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita diperintahkan untuk sholat, kita diperintahkan untuk puasa, kita diperintahkan untuk membayar zakat, gitu kan? Kita diperintahkan untuk berbakti misalnya kepada kedua orang tua kita, saling menasehati satu sama lain. Maka apa? Maka kita bungkus itu semua, kita balut itu semua dengan kalimat ikhlas. Yang artinya sih ya, Bapak Rizky sudah tulis tuh. Ikhlas menurut bahasa ialah bersih dari kotoran. Ya kan? Maksudnya bersih dari kotoran apa? Semua noda-noda yang mengotori hati kita itu bersih, dibersihkan oleh Allah, sehingga akhirnya muncul di dalam hati kita rasa ikhlas, rasa senang, gitu kan, tanpa ada terbebani. Siapa yang menciptakan itu semua? Itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab karena istilahnya ialah berniat semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ya kan? Oh, ini ada dua nih. Apa? Berniat semata-mata hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena kita tahu Allah itu esa, Allah itu tunggal, maka akhirnya Allah celupkan di dalam hati kita atau Allah tanamkan di dalam hati kita tentang keesaan atau tentang keikhlasan di dalam hati kita. Oke, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga pandemi yang saat ini sedang melanda negeri kita segera Allah angkat. Kan? Mudah-mudahan virus corona ini segera hilang dari muka bumi Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya kita bisa bertatap muka kembali di kelas, ya kan, atau belajar secara langsung. Akan tetapi begitu banyak hikmah yang Allah berikan kepada kita, hikmah bagaimana akhirnya kita bisa berbakti kepada orang tua, hikmah bagaimana akhirnya kita bisa menyayangi satu sama lain di keluarga. Banyak, setiap kejadian, setiap musibah yang Allah berikan pasti ada nilainya, pasti ada pesan khusus yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Ya mungkin kalian akhirnya bisa bermain misalnya dengan ayah saat itu kan, atau dengan bunda bertemu, ataupun kalian bisa mentafakuri alam-alam Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, kalian di rumah bisa merenungi, kalian bisa sholat dengan keluarga, ataupun kalian bisa menghafal dengan leluasa misalnya di rumah. Itu kan berbeda kalau misalnya aktivitas kalian full di sekolah, masuk jam 7 kalian berangkat dari rumah, ada yang jam 6, ada yang setengah 7, bahkan ada yang setengah 6 sudah berangkat dari rumah, misalnya rumahnya agak jauh, kan? Ataupun ya kan, kalian berangkat jam 7 kurang, di sekolah jam 7 kurang kalian sudah ada di sekolah, balik-balik pulang-pulang jam setengah 3 kalian pulang, nyampe rumah mungkin asar, ataupun bahkan ada yang bisa sampai setengah 5. Kalian lelah, kalian ingin bermain, lantas malamnya kalian hanya memiliki waktu yang lebih sedikit untuk misalnya memurojaah kalian, murojaah pembelajaran kalian di rumah. Itulah hikmah di mana kita bisa
belajar dari rumah, gitu kan. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas keesaan Allah Subhanahu wa taala inilah yang kita hanya beribadah kepadanya, memohon kepadanya, dan kita juga banyak berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak kelas 3, yang pertama adalah sifat Allah qiyamuhu binafsihi, yang artinya Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri. Yang kedua, wahdaniyat, yang artinya adalah Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu satu, yang diperkuat melalui surat Al-Ikhlas ayat yang pertama, kalimat tauhid la ilaha illallah, sehingga akhirnya menuntun kita agar ikhlas. Agar ikhlas dalam apa? Agar ikhlas dalam beribadah maupun kita ikhlas dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang selanjutnya, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ialah tentang kudrat dan iradat. Ya kan? Kudrat dan iradat itu satu rangkaian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bahwasanya Allah memiliki kekuasaan dan Allah memiliki kehendak. Gitu kan? Tandanya ketika Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, ya buktinya apa? Buktinya Allah sebagai pencipta. Buktinya Allah yang menciptakan kodok dan qadar, takdir, misalnya gitu, kematian. Allah Maha Kuasa Allah. Ya kan? Allah ingin memindahkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain, Allah mampu, karena Allah memiliki sifat kudrat. Allah itu Maha Kuasa. Tetapi dari sifatnya Allah yang Maha Kuasa ini, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan agar apa? Agar kita itu tawadu, kita itu rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan sesama manusia, karena yang memiliki kekuasaan Allah. Sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita, diri kita, kecerdasan otak kita, gitu kan, itu milik siapa? Milik Allah. Semuanya milik Allah. Allah memberikan kedua tangan kita, Allah memberikan kecerdasan kepada otak kita, ya kan. Terusnya Allah memberikan hati kita lapang, gitu kan, ataupun kita taat kepada perintah Allah, ataupun kita taat kepada kedua orang tua, kepada bapak ibu guru, gitu kan. Sehingga akhirnya Allah menanamkan dalam diri kita sifat tawadu, kita rendah hati, kita mengakui bahwasannya Allah itu memiliki sifat kudrat. Jadi kalau kalian misalnya, ya kan, enggak pak, orang saya pintar ini karena saya belajar. Ya betul, kalian belajar, gitu kan. Akan tetapi yang memiliki kemampuan atau yang memberikan kemampuan kepada kalian untuk belajar, kemampuan kalian dalam menghafal, baik menghafal Al-Quran kalam Allah ataupun menghafal pembelajaran, semuanya dari siapa? Semuanya dari Allah. Bisa saja kalau kalian misalnya belajar sepanjang hari, gitu kan, ataupun bukan 24 jam aja, kalian belajar selama 1 minggu gitu, 1 pekan, nggak pakai tidur. Kalau misalnya Allah nggak mengizinkan kalian bisa, ya nggak bakal bisa. Makanya akhirnya ini mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk tawadu, sehingga akhirnya kita tidak takabur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Nikmat keimanan, alhamdulillah kita beriman kepada Allah. Nikmat Islam, alhamdulillah kita beragama Islam, gitu kan. Ataupun nikmat sehat walafiat, kita diberikan kesehatan agar kita bisa belajar, kita bisa bermain, ya kita bisa bertakarub, ataupun kita bisa melihat alamnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya terkikis sikap sombong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ialah tentang iradatnya Allah. Allah itu berkehendak. Nah, kudrat itu kan memiliki kuasa, gitu kan. Kekuasaan Allah misalnya memindahkan. Nah, kuasa sama kehendak itu menjadi satu kesatuan, kan. Allah pengen mindahin pohon dari gunung A ke gunung B. Allah Maha Kuasa, itu kehendak Allah, terserah Allah, gitu kan. Atau pengen kita tahu-tahunya besok langsung bisa berada di Mekah misalnya, kayak misalnya Rasulullah SAW, gitu kan, Isra dan Mi'raj, gitu kan, dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu hanya sekejap,
terusnya ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah itu hanya dalam waktu 1 malam. Itu kuasa Allah dan kehendak Allah. Makanya kudrat dan iradat itu saling berkaitan. Sehingga akhirnya menanamkan atau memunculkan di dalam diri kita tawadu atau rendah hati kepada Allah, kepada sesama, kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan, kita hilangkan sikap kesombongan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya apa? Apapun bentuk, ya kan? Apapun bentuk, baik itu kebaikan ataupun kesusahan yang Allah berikan kepada kita, kita hanya tinggal bertawakal, kita hanya tinggal berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah mau membuat diri kita seperti apa, kita ikuti keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan kita selalu memohon kepada Allah agar kita tetap diberikan keistiqomahan atau tetap diberikan konsisten dalam beribadah kepada Allah, dalam mengingat Allah. Sehingga apapun bentuk yang Allah inginkan kepada kita, kita akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang esa, yang sehingga akhirnya kita bisa menyadari, kita bisa memahami bahwasanya alam dunia ini, gitu kan, alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngatur, ya kan, perputaran langit, perputaran matahari dan bulan itu adalah atas kehendak dan kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seyogianya bagi kita, sudah sepantasnya bagi kita untuk memahami sifat-sifat Allah dengan baik dan benar, sehingga kita tidak memunculkan di dalam diri kita sikap sombong ataupun sikap melawan terhadap ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, sekian yang bisa sedikit Pak Farisi sampaikan kepada kalian. Semoga hal yang kecil ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga hal ini selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak kelas 3, semangat tetap harus kita tanamkan di dalam diri kita, walaupun saat ini kita belajarnya secara virtual, tetapi tidak ada kekurangan yang insya Allah berikan kepada diri kita. Kita masih diberikan keluangan waktu yang sangat luar biasa oleh Allah. Karena ini kuasanya Allah, kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi atau virus corona ini hilang dari muka bumi ini, sehingga akhirnya kita bisa bertatap muka secara langsung di sekolah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin, karena kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kealpaan maupun kekhilafan itu datangnya dari diri Pak Farisi. Pak Farisi mohon undur diri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.